Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bumia, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 6 Pekalongan. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Evi. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 6 Pekalongan. Selamat siang Ibu Evi. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Mia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya jika kabarnya Bu Evi baik. Semoga sehat dan selalu bahagia ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Iya. Dan sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Evi lakukan di dalam kelas, saya nantinya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran ataupun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Evi lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal Bu Evi dalam melakukan pembelajaran yang lebih siap, lebih percaya diri, dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu ya Bu Evi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Evi. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Evi apa nih Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan konsep kesebangunan, yaitu tentang menaksir tinggi pohon atau benda. Baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah nyata dalam materi kesebangunan ya Bu. Iya. Nanti anak bisa menaksir tinggi pohon. Iya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang ingin Bu Evi capai atau yang ingin diobservasi di pengembangan yang mana? Untuk area pengembangannya yaitu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuannya anak-anak siswa dapat membandingkan sisi-sisi yang sesuai pada konsep kesebangunan. Untuk area keterampilannya nanti anak praktik secara langsung untuk menaksir tinggi benda atau tinggi pohon dengan konsep kesebangunan tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang Bu Evi lakukan ada 2, yaitu keterampilan dan juga pengetahuan ya Bu. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Evi terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metodenya. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, strategi pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional dan penerapan budaya positif. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya menggunakan diferensiasi konten, proses, dan juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten nanti saya akan menyajikan materi dalam berbagai gaya belajar, yaitu ada yang audio, ada yang kinestetik, dan juga ada yang visual. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya saya memberikan peran yang berbeda pada setiap kelompok untuk bekerja atau melaksanakan perannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada pengamat, ada pengukur, ada pencatat, ada pembuat laporan, dan penyaji. Kemudian untuk diferensiasi produknya saya akan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyajikan laporan dalam bentuk mungkin video atau Canva atau tertulis. Itu nanti saya bebaskan sesuai kreativitas anak masing-masing. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu dengan diskusi dan nanti praktik langsung. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu problem based learning. Saya memberikan masalah, kemudian nanti anak yang mencari solusinya.
Oke, baik. Jadi tadi dari cerita Bu Evi yang bisa saya tangkap adalah nanti Bu Evi akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, sosial emosional dan juga budaya positif ya Bu. Iya. Kemudian juga diferensiasinya nanti ada 3 strategi, diferensiasi konten, produk dan juga proses. Iya. Setelah itu juga model pembelajaran yang Bu Evi gunakan menggunakan problem based learning ya Bu ya. Iya. Dan metodenya menggunakan diskusi kelompok dan juga praktik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan nanti Bu Evi pakai di dalam kelas? Untuk media yang saya gunakan, saya sudah menyiapkan PowerPoint, proyektor ya pastinya. Kemudian materi yang saya sajikan dalam bentuk video, teks maupun buku. Kemudian nanti alat yang digunakan untuk praktik seperti meteran dan juga tongkatnya. Oke, baik. Jadi saya sudah mendengar ya Bu strategi pembelajaran, media dan semuanya. Nah, nanti kira-kira kapan nih Bu Evi bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa dan juga jam berapa? Insya Allah nanti di hari Kamis kelas 9G jam ke-5 dan ke-6 ya Bu Mia. Oke, berarti kita sepakati dulu ya Bu. Nanti saya akan masuk di ruangan Ibu Evi saat mengajar, yaitu hari Kamis di kelas 9G jam 5 dan ke-6. Baik, nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal apa aja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Evi ya Bu. Iya, nah, siap. Setelah itu juga kita akan lakukan kegiatan pasca operasi. Nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bu Evi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan hari ini saya jadi dapat gambaran nanti rancangan yang saya lakukan seperti apa. Dan terima kasih Bu Mia sudah mengajak saya mengobrol dulu, jadi saya dapat jadi gambaran yang jelas nanti pembelajarannya saya dari strategi, metode dan model pembelajarannya saya jadi tambah yakin insya Allah nanti dapat berjalan lancar. Oke, sama-sama Bu Evi ya. Saya juga berterima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi hari ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi, semoga apa yang sudah dirancang oleh Bu Evi tadi, strategi, media, model dan metodenya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Evi ekspektasikan seperti itu ya Bu. Terima kasih ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipertemukan kembali di pelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, minta tolong salah satu siswa untuk pimpin doa teman-temannya. Dharma ya, oke. Siap, Oke, terima kasih untuk Dharma yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kita hari ini, pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum Bu Evi mulai pembelajaran hari ini, Bu Evi mau cek kehadiran dulu. Presensi untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Ada teman kalian? Rashid. Ada lagi? Satu ya. Oke, berarti kalian sadar dengan lingkungan sekitar. Oh, ada teman kalian yang tidak masuk, berarti kalian kesadaran sosialnya ada. Jangan sampai satu kelas tapi tidak tahu temannya yang nggak masuk siapa, atau bahkan belum kenal. Padahal kan sudah 2 bulan ya ini kalian diacak. Kelasnya kan sudah 2 bulan ini ya. Jangan sampai tidak kenal. Masih ada yang tidak kenal kok.
Untuk hari ini kita mulai pembelajarannya yaitu materi kesebangunan, kekomponenan dan kesebangunan. Materi kelas 9 semester ganjil. Sebelum Bu Evi mulai, Bu Evi ingin praktik teknik mindfulness. Apa sih itu mindfulness? Mindfulness itu kesadaran penuh atau perhatian penuh. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk kamu lakukan saat ini. Silahkan lanjutkan kembali aktivitasmu dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, gimana perasaannya? Boleh buka mata. Sudah rileks belum? Malah apa? Ngantuk kok. Sudah mulai fokus. Tadi kan habis gerak ya, banyak gerak di luar, bikin prakarya. Sekarang kita fokus ke pembelajaran matematika. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana? Ngantuk kok? Oh, lucu, malah lucu. Oke, kita lanjutkan ya. Materi topik hari ini yaitu tentang kekomponenan dan kesebangunan. Subbabnya adalah kesebangunan 2 segi 3. Kemudian elemen yang kita pelajari hari ini khususnya menaksir tinggi pohon atau benda. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi dan praktik diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan konsep kesebangunan yaitu menaksir tinggi pohon atau benda. Berdiferensiasi itu apa? Diferensiasi apa? Bahasa Inggrisnya berbeda. Jadi nanti ada beberapa mungkin perlakuan yang berbeda. Apa sih manfaatnya pembelajaran hari ini? Manfaat dari pembelajaran hari ini itu kita dapat memperkirakan atau menaksir tinggi pohon tanpa harus naik ke atas pohon tersebut. Materi prasyarat kita permainan dulu sambil merilekskan. Masih ingat permainan flag boom snatch? Oke. Siapkan satu barang di depan kalian berpasangan yang tidak sama-sama bertiga aja.
Bentuknya. Kalau yang sudah bentuknya sama nggak? Tapi ukurannya jadi kalau yang sambil mengingat lagi ya, konvensionalnya berarti sama bentuk dan ukuran. Tapi kalau sebangun itu bentuknya sama, kemudian yang sama malah perbandingannya betul. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian, bentuknya sama, tapi perbandingan sisi yang bersesuaiannya yang sama, bukan ukurannya. Ukurannya beda ya. Kemudian sisi yang bersesuaian kalau D sama C, D ke C itu bersesuaian dengan sisi yang mana? H, G atau G, GH itu jadi yang bersesuaian, bukan D, C bersesuaian dengan E, F, bukan, karena itu tidak bersesuaian. Tidak, di sini 6 kotak, di sini 3 kotak, berarti 2:1. Jangan terbalik ya. Kalau 1:2 dengan 2:1 itu berbeda, karena yang kita bandingkan yang besar terlebih dahulu, baru ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi diingat-ingat lagi materi sebelumnya, mana itu PowerPoint, mana sebangun. Refleksi permainan. Apakah kalian suka dengan permainannya tadi? Suka. Perasaan atau emosi apa yang kalian rasakan setelah permainan dan alasannya apa? Jadi pengen salah satu mengungkapkan. Misalnya kalian mulai menyadari emosi pada diri kalian sendiri. Jadi kesadaran diri kalian. Aku tadi emosinya senang karena aku menang. Aku tadi emosinya kesel karena aku kalah. Coba salah satu pengen dengan suaranya diungkapkan. Riki coba. Ya, rasanya kesel soalnya curang bunda. Oh, curang. Ganggu. Kamu curang mainnya tadi pas maju gini dimundurin sama Riki. Tangannya kan maju. Iya. Tangannya kan maju terus mundur. Oh, Bukan mundur seneng. tapi dia maju. Bukan seneng gitu. Oh betul, karena apa namanya main curang. Tapi kamu marah-marah nggak sama temanmu? Nggak, berarti bisa mengontrol emosi ya, walaupun emosinya kesel tapi tidak meledak-ledak gitu kan, tidak bisa mengendalikan diri, bisa manajemen diri ya. Oke, satu lagi coba pengen yang mungkin tadi emosinya senang, ada yang emosinya senang? Ada? Bilkis? Oh iya, oke. Oh senang aja lah. Oh bisa mengalahkan Bilkis. Jadi kamu selalu tahu dari Bilkis. Tapi ya ini bisa menang. Oke, kalau atlet ya. Ya kan kamu biasa berat, jadinya cepat. Berarti kan kamu bisa mengalahkan Bilkis ya. Sip ya. Jadi ini tadi refleksi permainan yang kita lakukan itu bagaimana kalian mengenali emosi yang kalian rasakan, terus bagaimana mengendalikan mengelola manajemen diri kalian sendiri. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang Baby punya permasalahan. Ini permasalahannya, aduh kepotong, bacakan ya. Karena ingin memetik sebuah mangga miliknya yang berada di halaman rumah, namun dia kurang cakap dalam memanjat. Beda yang mungkin yang ahli manjat ya. Kemudian dia mencari cara lain untuk memetiknya dengan galah. Galah itu kayak tongkat buat ngambil mangga ya. Akan tetapi dia tidak tahu berapa ketinggian pohon mangga tersebut. Untuk menentukan panjang galah yang diperlukan, bagaimana caranya memperkirakan ketinggian pohon mangga tersebut tanpa harus memanjatnya. Ini adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Sumber materi. Nah, di sini nanti verifikasi materinya, ada yang berupa video, ada yang berupa teks, ada yang nanti kita praktek langsung. Jadi ada gaya audio, ada gaya auditori ya, gaya belajar visual yang buku, teks atau tulisan, kemudian ada kinestetik, nanti kita praktek langsung. Kalian bisa scan nanti di LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan dibentuk kelompok
terdiri dari 5 sampai 6 orang yang akan berperan sebagai pertama pengukur, kedua pengamat, ketiga pencatat, keempat petugas presentasi, dan kelima pembuat laporan. Nah, peran ini itu kalian punya tugas sendiri-sendiri, masing-masing harus bertanggung jawab sama perannya masing-masing, tugasnya masing-masing. Yang pertama itu sebagai pengukur. Pengukur kalian nanti akan menggunakan meteran. Harus tahu dulu ya cara menggunakan meteran yang baik. Ini ada dua sisi. Yang sisi merah itu berarti satuannya inci. Yang sisi hitam itu satuannya sentimeter. Nah, ketika kalian menggunakan sentimeter, kita gunakan sentimeter ya. Di sini ada warnanya merah, ya. Warnanya merah, tulisannya 1 meter, 1 m. Berarti itu kalau 1 meter itu berapa senti? 100. Jadi kalau misalnya sudah melewati ini, kalian lihat, oh angka 2, oh berarti 200. Ya, nyampe nya di sini Bu. Oh berarti nyampe nya di 20, ya 20 lebih 3, 23 berarti 123 cm. Oke, bisa paham ya cara menggunakannya, jangan sampai keliru, jangan keliru pakai inci juga karena nanti beda. Kemudian pengamat nanti tugasnya yang bertugas nginceng atau meter gitu ya, melihat. Kemudian mencatat hasilnya, kemudian petugas presentasi nanti yang akan mempresentasikan di depan, pembuat laporan nanti kalian akan membuat laporan dalam berbagai bentuk. Nah, tugas kalian membuat laporan tersebut. Kegiatan kelompok yang pertama nanti dibentuk kelompok seperti yang kelompok kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian nanti berdiskusi. Silakan sebelum berdiskusi kalian bisa baca materi yang sudah Bu Evi berikan, bisa di scan ya nanti dari HP kalian. Silakan Bu Evi izinkan untuk pelajaran kali ini menggunakan HP Android atau smartphone, tapi gunakan sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Gunakan HP dengan bijak. Ketika kalian dipakai untuk pembelajaran silakan, tapi tidak digunakan untuk yang lain ya, misalnya untuk game atau yang lain. Silakan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian nanti berdiskusi sesuai kelompoknya, dan yang sudah paham langsung bisa praktek. Kemudian setelah itu selesai nanti dibatasi lagi ya, jangan lama-lama. 15 menit lah cukup ya, dua benda yang masih hidup diperkirakan. Kemudian nanti presentasi dan kelompok lain menanggapi. Yang terakhir membuat hasil laporan. Nah, untuk hasil laporan ini karena Bu Evi mencoba diferensiasi produk, jadi nanti produknya Bu Evi minta per kelompok beda-beda. Mungkin nanti ada yang bentuknya kertas, ada yang bentuknya PowerPoint atau Canva, ada yang bentuknya video atau bentuk vlog. Silahkan diolah sebaik mungkin versi kelompok kalian. Dokumentasi pakai HP kalian sendiri atau kelompok bisa ya dokumentasi. Oke, bisa. Nah,
Apa? Ini gantian. Gantian. Ini enggak. Itu mana? Itu. Kamu tidur meter yang ujung ya. Ini kan mulai dulu. Ini ditutupin, kalian bisa kesini nitipin temennya, kasihan panas. Semua ini punya aku. Oh iya ya, maaf. Seberapanya? Itu pertama. Tiduran lagi. Ini yang di maksud nanti udah tidur. Yuk aku nyati kan. Iya. Turun. Naik. Nah, oke. Pasti beneran ini. Nah, kamu ukur dulu dari sini. Jangan berpindah. Jangan berpindah dulu. Lah kan tadi itu dari mana sampai ke sana dulu. Yuk. Jalan dulu tadi dipasang lagi. Pasin dulu. Ya. Sekarang pengukurnya siapa? Aku pegangin aja. Ini pegangin sini. Ini loh batasnya. Ya. Diukur dulu segini berapa? Kamu jangan pindah dulu. Diukur dulu dari sini ke sini. Wah, panas. Lama. Dicatat dulu berapa? 3 meter. 1 meter berarti 100. 32. Tulis 132. Yang di tempat ini DE. Jangan dulu. Nah, ini sekarang dari matanya Javier sampai sini diukur berapa? Ini dilepas. Kamu pegang dari mata. Dari mata. Iya kan? Dari mata ke sini, sana ke sini. Nah, berapa? Banyak mau nih orang. Berapa? Berarti 170. Tulis tingginya ini A sampai D 170. Oke, sekarang dipegang lagi sampai 170. Ini tinggi dari mata ke kaki, kan ada mata ke kaki. Berapa? 170. Tarik ke pohon sana. Kamu tetap pegang ya. Panasan gue nang ini gue. Satu nih bantuin itu sampai berapa senti tuh? Berapa senti? Berarti bawah. Ini loh. Berapa? 1.400. Berapa? 90. Berarti 400. Silakan di jam 1 bagaimana saja. Dimana alatnya terbatas ya. Isinya terbatas saja yang Oke, sekarang dari minta 1 kelompok untuk presentasi tetap. Siapa yang mau presentasi hasil perhitungannya tadi? Hasilnya dibacakan, hitungannya disampaikan. Berarti kelompok Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau menyimak presentasi kami untuk presentasi hasil pengamatan kami tentang bangunan. Tanpa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Egi yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rika Alberti selaku petugas presentasi. Gunakan saya Muhammad Muhammad Al-Fatih selaku tugas laporan. Perkenalkan, nama saya Putri Alastinati. Nama saya Ola Sebenarnya, tugas kelompok. Dan dari hasil pengamatan kelompok kami menemukan
mencari penyimbangan kita bisa menggunakan rumus kesebalunan, yaitu yang sudah saya tuliskan di sini. AB per DE sama dengan CA plus CD. Nah, AB-nya kan belum diketahui. CA-nya berapa? 100. Nah, AB-nya kan belum diketahui. Yang baru diketahui apa? DE, CA, dan DE. Nah, teman-teman bisa bantu bacain ya. DE-nya berapa? Berapa DE? 180. CA-nya berapa? 1129. CD-nya berapa? 250. Nah, kita digaskan untuk mencari AB. Jika kita bertemu dengan soal seperti ini, kita bisa menggunakan kali silang. Jadi AB kali 160 sama dengan 180 dikali 1129. Jadi AB sama dengan 180 dikali 1129 per 160. Ini kita coret hasilnya itu ada boleh kita tolong kalkulator kan? Kalkulator. Berapa ini? 18 dikali 1129 per 16. 1270,125. Nah, hasilnya adalah 1270,125. Ini kita genapkan ke 1270 cm. 270 atau kurang lebih 12 meter. Jadi tinggi pohon cemara yang ada di depan kelas 7 D itu kurang lebih 12 meter. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5. Dengan harapan apa yang saya sampaikan teman-teman semua dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada salah kata ucapan yang kurang berhati-hati, kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi perbandingannya
Oh iya, nggak ikhlas, maafkan nggak? Oke, sebelumnya kita tolong pimpin doa salah satu misalnya. Pembelajaran berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk datang secara berdoa. Kita akan mulai pekan berikutnya. Sudah dari Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat atau kembali ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu Mia. Iya, baik. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Mia pada percakapan pasca observasi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Pekalongan. Saya masih ditemani oleh Bu Evi sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Bu Evi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Mia. Bu Mia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Evi, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Evi terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Bu Evi lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Bu Evi lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Bu Evi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya karena saat pembelajaran saya diamati, jadi saya merasa agak deg-degan ya Bu, agak tegang. Jadi biasanya tidak ada yang mengamati, ini ada yang mengamati, jadi agak tegang sih Bu. Tapi seiring berjalannya waktu sudah mengalir gitu aja pembelajarannya. Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Boleh bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Bu Evi lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa aja yang sudah Bu Evi lakukan? Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, anak dapat menerapkan konsep kesebangunan, yaitu membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian untuk area keterampilannya itu anak dapat praktik langsung menaksir tinggi pohon atau tinggi benda dengan konsep kesebangunan yang tadi dipelajari dalam pengetahuan. Untuk langkah-langkahnya, sebelum saya ulang-ulang. Untuk tahapannya nanti di-cut ya. Untuk tahapannya saya akan menggunakan proses pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jadi sebelum anak berkelompok, saya memberikan model pembelajaran problem based learning, menyampaikan permasalahan, kemudian anak berkelompok untuk berdiskusi cara penyelesaian masalah. Ketika berkelompok, anak sudah saya berikan diferensiasi kontennya, yaitu berbagai macam materi dari dalam bentuk video, teks maupun dalam nanti dipraktekkan langsung. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, anak setiap kelompok itu punya peran masing-masing, ada sebagai pengamat, ada sebagai pengukur, ada sebagai pencatat, penyaji, dan juga pembuat laporan. Kemudian diferensiasi kontennya, produknya, nanti dalam membuat laporan setiap kelompok dibebaskan, boleh dalam bentuk video maupun dalam bentuk vlog atau dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk Canva, itu dibebaskan dalam bentuk apapun. Oke, baik. Jadi tadi area pengembangannya ada area pengetahuan dan area keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Evi sejauh mana area pengembangan yang Bu Evi sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu?
setelah pembelajaran kemarin mungkin sudah berjalan dengan lancar ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Mungkin hanya ada 1-2 siswa yang mungkin belum paham, jadi perlu didekati, perlu pendekatan, ada pendampingan mungkin dari saya sendiri saat praktek kemarin juga saat praktik langsung ya keterampilan itu ada anak mungkin yang belum paham, jadi saya harus mendampingi langsung. Tetapi ada anak kelompok yang sudah paham, jadi sudah bisa mandiri berjalan sendiri. Tapi ketika ada kelompok yang belum paham, jadi saya harus tetap mendampingi kelompok tersebut seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Sudah berjalan sesuai dengan harapan, tapi masih ada kekurangan lagi. Iya. Kalau selain itu, selain tadi ada anak yang belum paham dan sebagainya, ada kendala lain nih Bu yang Bu Evi hadapi di dalam kelas? Saat ini ya Bu, apa namanya, saat pemberian diferensiasi konten yang memberikan materi dalam bentuk video, audio, video maupun teks itu mungkin seharusnya saya memberikannya itu sebelum terbagi menjadi kelompok, karena kalau sudah kemarin saya memberikan setelah terbagi jadi kelompok itu agak riuh, agak gaduh gitu loh Bu. Jadi lebih baik sebelum, saya pikir oh iya seharusnya pemberian materi yang berdiferensiasi itu sebelum terbagi kelompok, jadi anak dapat belajar mandiri dulu sendiri, belum dalam kelompoknya. Nah baru ketika terbagi kelompok baru mereka mulai diskusi, jadi tidak dalam kelompok itu. Ketika pembagian kemarin agak riuh, jadi sudah belum belajar sudah pembagian kelompok udah ribut sendiri. Iya. Baik, jadi itu tadi rencana Bu Evi ke depan justru ya. Iya. Harusnya anak itu belajar dulu baru pembagian kelompok ya, sehingga anak lebih bisa terkondisikan seperti itu ya. Iya, betul. Baik, jadi pada saat pembelajaran yang Bu Evi lakukan nanti bisa menyesuaikan ya dengan kenyamanan mereka gitu ya Bu ya. Baik, jadi seperti itu ya Bu, mudah-mudahan nanti apa yang Bu Evi rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Iya. Saya juga menunggu cerita Bu Evi selanjutnya sesuai dengan apa yang tadi Bu Evi rencanakan. Nah, kira-kira kapan nih Bu Evi akan melakukan tadi rencana yang akan Bu Evi lakukan tadi Bu? Mungkin di semester depan ya Bu, karena ini semester ganjil sudah waktunya sudah habis dan pembelajarannya mungkin mulai di semester genap nanti bulan Januari mungkin insya Allah sudah saya terapkan coba. Baik, dan kira-kira Bu Evi butuh bantuan siapa atau mungkin perlu melibatkan siapa, butuh dukungan dari siapa seperti itu? Mungkin nanti dari rekan sejawat bisa mengingatkan saya saat pembelajaran, kan biasanya sebelum pembelajaran membuat modul ajar dan lain sebagainya. Nanti saya butuh Pak Heru mungkin yang bisa membantu saya untuk menyusun yang lebih baik lagi, modul ajar yang lebih baik. Oke, baik. Jadi Bu Evi membutuhkan Pak Heru di situ ya. Kemudian kira-kira untuk melakukan perubahan yang tadi Bu Evi rencanakan, kira-kira butuh berapa lama Bu waktunya? Mungkin persiapannya untuk membuat perencanaannya ya mungkin 1 mingguan ya. 1 minggu ya, 1 minggu cukup ya. Baik, terima kasih Bu Evi atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Evi rencanakan bisa tercapai, bisa terrealisasi, dan demikian untuk percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.